Di tepi Sungai Mahakam, dengan air yang mengalir begitu tenang, di jantung kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdiri kokoh dan megah Museum Mula Warman. Bangunan bersejarah yang tak hanya menjadi saksi bisu perjalanan waktu, tetapi juga penjaga warisan peradaban Nusantara. Tempat yang dulu dikatakan menjadi istana Raja Kutai, kini menjelma menjadi ruang hidup bagi sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak hanya dikenang, tetapi juga dihidupkan kembali. Di dalam dinding-dinding putih yang kokoh, tersimpan beribu pusaka budaya, singgasana raja, naskah kuno, serta peninggalan hidup Buddha yang berusia ratusan tahun. Semua berbicara dalam diam, mengisahkan kejayaan dan kearifan lokal, dan inilah tempat di mana masa lalu menyala, masa kini bercermin, dan masa depan mendapat arah. Selamat datang di Museum Mula Warman, warisan yang terus bernapas untuk generasi yang terus tumbuh. Tertulis sejarah panjang yang membentuk peradaban awal Nusantara. Dan inilah cerita di balik Museum Mula Warman. Asal-usul Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Awalnya kerajaan ini dipimpin oleh Kudungga, namun baru pada masa Aswawarman, putra dari Kudungga, kerajaan ini resmi terbentuk dengan struktur pemerintahan yang jelas. Aswawarman dianggap sebagai pendiri resmi kerajaan Kutai Martadipura. Putranya Mulawarman menjadi raja paling terkenal karena kemurahan hatinya seperti menyumbangkan ribuan sapi dan emas kepada para Brahmana, sebagaimana tercatat dalam prasasti Yupa berhuruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Perbedaan Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai memiliki dua fase sejarah, yaitu Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara. Kutai Martadipura berdiri pada abad ke-4, adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berpusat di Muara Kaman, dengan raja-raja seperti Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Sementara itu, Kutai Kartanegara muncul pada abad ke-13 di Kutai Lama dengan raja pertama yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Perbedaan utama keduanya adalah agama dan juga waktu berdirinya. Kutai Martadipura beragama Hindu, sedangkan Kutai Kartanegara yang berkembang pada abad ke-16 telah memeluk agama Islam. Pusat pemerintahan Kutai Kartanegara juga berpindah dari Kutai Lama ke Jembayan lalu ke Tenggarong. Proses perubahan dari kerajaan Kutai bercorak Hindu ke kerajaan Kutai bercorak Islam. Proses perubahan kerajaan Kutai dari Hindu ke Islam dimulai dari abad ke-15, yang mana terdapat ulama besar dari Minangkabau yang disebut Datuk Parangan. Islam masuk ke kerajaan Kutai di abad ke-15 ini, akan tetapi tidak populer karena hanya kalangan sultan saja yang baru masuk Islam, seperti Sultan Muslihuddin dan Sultan Haji Imbut. Lalu di abad ke-16, Islam mulai populer di seluruh kalangan. Proses transisi ini juga diwarnai dengan konflik. Diceritakan bahwa terjadi peperangan antara penguasa Hindu dan penguasa Islam pada masa itu. Setelah kekalahan Raja Hindu, ia mengasingkan diri ke daerah pedalaman Muara Wahau dan menetap di Gua Kombeng. Temuan arkeologis seperti Arca Dewi, Arca Mahakala, dan juga Nandi di daerah tersebut menjadi bukti jejak budaya Hindu yang bertahan setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan. Dengan demikian, transformasi kerajaan Kutai dari Hindu ke Islam merupakan hasil dari akulturasi yang melibatkan dakwah damai dan juga konflik politik. Hubungan kerajaan Kutai dan Belanda.
Pertama kali Belanda melakukan kontak dengan kerajaan Kutai diperkirakan sudah terjadi sejak abad ke-16. Pada awalnya, kedatangan Belanda ke wilayah Kutai bukanlah untuk tujuan penjajahan secara langsung, melainkan lebih kepada kegiatan perdagangan. Hubungan ini pada dasarnya bersifat ekonomi, di mana Belanda dan kerajaan Kutai melakukan pertukaran barang tanpa adanya tekanan kolonial yang nyata pada masa itu. Namun, sejak awal abad ke-20, khususnya pada tahun 1905 hingga tahun 1932, kehadiran Belanda di Kutai mulai menunjukkan bentuk pengaruh yang lebih nyata. Pada tahun 1932, Belanda membangun sebuah istana di Kutai yang selesai pada tahun 1938. Setelah selesai dan menyerahkan istana kepada raja, Belanda mulai menguasai sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut sebagai imbalnya, seperti batu bara dan juga minyak bumi. Bentuk penguasaan ini dilakukan melalui sistem pembagian hasil bumi, di mana sistem pembagiannya pada masa itu adalah 60% untuk Belanda dan 40% untuk kerajaan. Hubungan kerajaan Kutai, Cina, dan India. Koleksi Guci dan keramik Cina menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai memiliki hubungan dengan Cina, yaitu terjadinya perdagangan di kerajaan Kutai oleh bangsa Cina. Para pedagang Cina menggunakan Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi utama dalam berdagang dengan wilayah Kutai. Sementara itu, hubungan dengan India terlihat dari aspek budaya dan sejarah kerajaan Hindu yang pernah ada di wilayah tersebut. Meskipun bukti fisik peninggalan India di museum tidak begitu banyak atau eksplisit seperti koleksi keramik Cina, cerita sejarah dan pengaruh kebudayaan Hindu dari India jelas pernah masuk dan mempengaruhi kerajaan Kutai, terutama pada masa kerajaan Hindu sebelum masa Kesultanan. Museum Mula Warman. Benarkah bekas istana kesultanan? Banyak isu yang beredar bahwa Museum Mula Warman dulunya adalah istana raja. Namun, hal tersebut masih ada yang meragukan karena tidak ada data atau bukti yang diberikan. Dan ternyata benar, Museum Mula Warman dulunya adalah istana Kesultanan Kutai Kartanegara. Istana tersebut dibangun oleh arsitek Belanda pada tahun 1932 dan selesai pada tahun 1938. Hal tersebut juga terlihat pada arsitektur Museum Mula Warman yang bergaya Eropa. Istana ini diserahkan kepada Sultan Haji Muhammad Parikesit, Sultan ke-19, oleh perusahaan Belanda, bukan atas nama negara Belanda. Setelah sistem kesultanan dihapuskan pada tahun 1960-an, istana ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan diresmikan sebagai Museum Mula Warman pada 25 November 1971. Kini, museum ini menjadi pusat pelestarian sejarah dan budaya Kutai. Peninggalan di Museum Mula Warman. Museum Mula Warman menyimpan lebih dari 5.000 koleksi bersejarah, termasuk peninggalan era Hindu dan juga Islam. Koleksi unggulannya meliputi mahkota peninggalan Sultan Haji Alimuddin. Ada juga kalung uncal Dewa Wisnu yang diyakini berasal dari luar, dikatakan hadiah dari pendeta atau pedagang yang menunjukkan hubungan budaya dengan India. Kemudian ada kursi kesultanan yang biasa disebut setinggil. Kursi kesultanan atau setinggil ini dibuat langsung di Belanda pada saat pembuatan istana raja berlangsung. Selain itu, ada juga prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai Martadipura yang tertulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta, menandai eksistensi kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Prasasti Yupa menceritakan kemurahan hati Raja Mula Warman, meskipun yang dipamerkan di Museum Mula Warman adalah replika. Bentuk dan tulisannya dibuat sangat persis dengan aslinya yang kini disimpan di Museum Nasional. Lalu,
ada juga patung Lembuswana. Patung ini merupakan bentuk makhluk mitologis yang menggambarkan kewibawaan raja dan juga kerajaan. Koleksi lain seperti keramik Cina dari dinasti In-song, Ming, Wan, dan juga Qing mencerminkan hubungan perdagangan dengan pedagang Cina melalui Sungai Mahakam. Sementara itu, terdapat cerita rakyat seperti Batu Menangis yang menarik perhatian pengunjung karena keunikannya. Semua peninggalan-peninggalan ini bukan hanya benda ataupun cerita rakyat, tetapi juga cerminan sejarah dan identitas budaya Kutai yang kaya.